Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Kalian sudah sarapan pagi? Bagus, karena sangat penting bagi kita untuk sarapan pagi. Kenapa? Agar kita dapat bersemangat, memiliki tenaga, dan bersemangat untuk melaksanakan pembelajaran. Seperti halnya mobil tidak akan bisa bergerak apabila tidak diisi bahan bakarnya. Anak-anak, jika pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari tentang materi sistem sirkulasi darah, bahwa fungsi dari sistem sirkulasi darah adalah sebagai pengangkut. Dan salah satu yang diangkut itu, kalian tahu apa salah satunya? Ya, betul. Zat-zat makanan. Jadi salah satu yang diangkut oleh sistem sirkulasi darah adalah zat makanan. Sirkulasi darah mengantarkan zat-zat makanan ke seluruh tubuh kita. Seperti halnya sistem transportasi, misalnya mobil. Mobil berfungsi mengantarkan kita ke tempat tujuan kita. Misalnya ke sekolah. Nah, berkaitan dengan hal itu, maka hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan makanan. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Menurut kalian, untuk apa sih kita makan? Ya, kalian benar. Kita makan pasti untuk hidup, untuk melakukan aktivitas, agar kuat. Ya, juga betul, agar kita tidak sakit. Sistem pencernaan bertanggung jawab untuk menghancurkan dan menyerap makanan dan minuman yang kita makan. Melibatkan banyak organ, antara lain yang pertama adalah mulut. Ya, mulut adalah awal dari saluran pencernaan. Faktanya, proses pencernaan makanan bahkan dimulai sebelum kita menggigit makanan. Hal tersebut terjadi karena kelenjar ludah menjadi aktif saat kita melihat dan mencium hidangan makanan. Setelah mulai makan, mulut baru akan di dalam mulut baru akan terjadi proses pengunyahan makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, dan ini terjadi secara mekanik yang dilakukan oleh gigi. Air liur pun bercampur dengan makanan untuk mulai memecahnya menjadi bentuk yang dapat diserap dan digunakan oleh tubuh. Saat menelan, lidah yang ada di dalam mulut bertugas memasukkan makanan ke tenggorokan dan ke kerongkongan. Nah, makanan yang sudah berbentuk bolus menuju ke kerongkongan. Kerongkongan terletak di tenggorokan dekat trakea. Kerongkongan akan menerima makanan dari mulut saat proses menelan. Nah, epiglotis adalah lipatan kecil yang terdapat di tenggorokan saat seseorang menelan untuk mencegah kejadian tersedak ketika makanan masuk ke tenggorokan. Serangkaian kontraksi otot di dalam kerongkongan yang disebut peristaltik kemudian mengantarkan makanan untuk menuju ke perut. Terlebih dahulu akan masuk ke dalam lambung. Lambung adalah organ berongga atau wadah yang terletak di sebelah kiri rongga perut. Lambung sering juga disebut kantung nasi. Fungsi lambung pada dasarnya untuk menyimpan makanan saat sedang dicampur dengan enzim pencernaan. Enzim ini melanjutkan proses memecah makanan menjadi bentuk yang dapat digunakan.
Sel-sel di dalam lapisan lambung akan mengeluarkan asam kuat dan enzim kuat yang bertanggung jawab untuk proses pemecahan makanan. Ketika makanan sudah diproses, sisanya kemudian dilepaskan ke usus halus. Usus halus adalah tabung berotot sepanjang 22 kaki atau sekitar 8,25 meter yang berfungsi memecah makanan menggunakan enzim yang dilepaskan oleh pankreas dan empedu dari hati. Usus lambung menjadi tempat penyerapan sari makanan dan tempat terjadinya proses pencernaan yang paling panjang. Pada usus halus terdiri atas 3 bagian, yakni usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerap atau ileum. Ketiga bagian usus tersebut akan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan pencernaan makanan agar menjadi bagian-bagian yang kecil yang dapat diserap ke dalam pembuluh darah usus. Selanjutnya adalah pankreas. Pankreas dapat menghasilkan enzim pencernaan ke dalam usus 12 jari yang memecah protein, lemak, dan karbohidrat. Pankreas juga memproduksi insulin dan meneruskannya langsung ke aliran darah. Insulin adalah hormon utama dalam tubuh untuk metabolisme gula. Selanjutnya adalah hati. Hati memiliki banyak fungsi, tetapi tugas utamanya dalam sistem pencernaan adalah memproses nutrisi yang diserap dari usus kecil atau usus halus. Empedu dari hati yang dikeluarkan ke usus halus juga memainkan peranan penting dalam mencerna lemak dan beberapa protein. Hati juga berfungsi mendetoksifikasi bahan kimia berbahaya atau beracun. Di dalam hati terdapat kantong empedu. Kantong empedu berfungsi menyimpan dan memekatkan empedu dari hati dan kemudian melepaskannya ke dalam usus 12 jari di usus halus untuk membantu menyerap dan mencerna lemak. Selanjutnya adalah usus besar. Usus besar adalah tabung berotot sepanjang kurang lebih 1,82 meter yang menghubungkan usus halus ke rektum. Usus besar antara lain terdiri dari cecum, colon ascendens, colon transversum, colon descendens, dan colon sigmoid yang terhubung ke rektum. Usus ini bertanggung jawab untuk memproses limbah yang tersisa dari proses pencernaan makanan. Limbah atau kotoran dilewatkan melalui usus besar dengan cara peristaltik. Pertama dalam keadaan cair dan akhirnya dalam bentuk padat. Karena tubuh memerlukan air, maka sebagian besar air diserap kembali ke usus besar. Penyerapan kembali air adalah fungsi penting dari usus besar. Kotoran kemudian disimpan dalam usus sigmoid atau usus yang berbentuk S sampai ada dorongan untuk mengosongkannya. Gerak peristaltik lalu akan mendorong tinja ke dalam rektum sekali atau 2 kali sehari hingga dikeluarkan melalui anus.
Organ pencernaan yang terakhir adalah anus. Anus adalah bagian terakhir dari saluran pencernaan. Organ saluran pencernaan ini berbentuk saluran sepanjang 2 inci atau 5,08 cm yang terdiri dari otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter anal, internal dan eksternal. Anus dikelilingi oleh otot-otot sfinkter yang penting dalam memungkinkan mengontrol pengeluaran tinja. Otot dasar panggul menciptakan sudut antara rektum dan anus yang dapat menghentikan tinja keluar ketika itu tidak seharusnya. Sfinkter internal selalu kencang, kecuali ketika feses memasuki rektum. Hal ini berfungsi agar seseorang bisa mencegah buang air besar tanpa disadari ketika tidur atau tidak menyadari kehadiran feses. Demikian anak-anak, penjelasan saya tentang organ-organ pada sistem pencernaan makanan. Demikian anak-anak, penjelasan Ibu tentang organ-organ dalam sistem pencernaan makanan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kalian buka halaman 233. Bacalah materi di halaman tersebut, lalu buatlah peta pikiran dari materi tersebut. Kerjakan di rumah. Besok melalui ketua kelas dikumpulkan di meja Ibu. Demikian anak-anak, pembelajaran kita akhiri sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.